Selain pertandingan antara Bayern Munchen melawan Real Madrid, semifinal Champions League musim ini juga mempertemukan antara Borussia Dortmund melawan Paris Saint-Germain. Walaupun sering dianggap sebagai pertandingan yang kurang menarik dibandingkan pertandingan antara Bayern Munchen melawan Real Madrid, namun pemenang dari dua leg pertandingan ini akan mencapai Wembley nantinya. Di luar dugaan banyak pihak, Dortmund berhasil memenangkan pertandingan leg pertama yang dimainkan di rumah mereka sendiri dengan skor akhir 1-0. Yuk, simak ulasan bagaimana berjalannya pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions musim ini antara Borussia Dortmund melawan Paris Saint-Germain dalam video ini. Sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sejak memainkan pertandingan perempat final melawan Atletico Madrid, Borussia Dortmund menjadi tim yang benar-benar tidak diunggulkan untuk bisa mencapai babak semifinal. Opta analis bahkan memprediksi Dortmund hanya memiliki persentase peluang lolos sebesar 35%, berbanding 65% milik Atletico Madrid. Namun permainan luar biasa yang ditunjukkan oleh Di Borussen pada leg kedua membantah prediksi itu. Tanpa ampun, pasukan Edin Terzic membuat Atletico Madrid harus mengemas kopernya lebih cepat dari Liga Champions musim ini setelah dihajar 4-2 di Signal Iduna Park. Prediksi yang kembali tidak mengunggulkan Dortmund pun juga terjadi dalam babak semifinal ini. Bertemu dengan PSG yang merupakan salah satu tim unggulan, Opta analis hanya memberikan persentase peluang lolos sebesar 37% untuk Dortmund, berbanding 63% milik PSG. Bahkan, Opta analis lebih menjagokan PSG dibandingkan Dortmund untuk meraih kemenangan pada leg pertama yang dimainkan di kandang Dortmund. Opta analis memprediksi PSG memiliki persentase peluang kemenangan sebesar 39,6%, berbanding 35,7% milik Dortmund, sedangkan sisanya adalah peluang hasil imbang. Namun demikian, tentu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa Signal Iduna Park memiliki magis dan kekuatan tersendiri bagi para pemain Borussia Dortmund. Kekuatan pemain ke-12 di Borussen yang sering disebut sebagai The Yellow Wall benar-benar mengintimidasi setiap tim yang menjadi lawan Dortmund di sana, termasuk PSG. Dengan dukungan penuh dari The Yellow Wall, tim asuhan Edin Terzic berhasil mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 1-0 atas PSG melalui gol Niklas Füllkrug pada menit ke-36. Kemenangan Borussia Dortmund atas PSG pada Kamis dini hari kemarin bukan hanya sekedar memperbesar peluang Julian Brandt dan kawan-kawan untuk menantang pemenang dalam partai antara Bayern Munchen melawan Real Madrid di Wembley nanti. Namun lebih jauh dari itu, kemenangan ini membuat Dortmund membuktikan pada insan sepak bola di seluruh dunia bahwa uang tidak bisa membeli prestasi dalam sepak bola. Tentu masih melekat dalam ingatan kita semua, bagaimana hampir setiap musimnya Borussia Dortmund menjual pemain-pemain bintangnya untuk menjaga stabilitas keuangan klub. Mulai dari Mario Götze, Ilkay Gundogan, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Erling Haaland, hingga yang terakhir Jude Bellingham. Sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh tim yang bermarkas di Signal Iduna Park itu, PSG justru gemar mengoleksi pemain-pemain bintang dengan nilai transfer dan gaji yang fantastis. Tentu kita semua masih mengingat bagaimana PSG merusak nilai transfer pemain sepak bola dengan menembus klausul rilis Neymar Junior dari Barcelona pada tahun 2017 sebesar 222 juta euro. Nilai transfer yang hingga saat ini belum dipecahkan oleh kepindahan pemain sepak bola manapun itu telah merusak nilai pasar pemain sepak bola di setiap jendela transfer. Tidak hanya itu, kita semua juga tentu mengingat bagaimana tamaknya PSG dengan menyatukan Neymar Junior, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi dalam satu tim yang kemudian menjadi awal mula dari permasalahan ruang ganti Les Parisiens. Kita tentu juga masih mengingat bagaimana PSG mencegah kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid di tahun 2022 lalu dengan memberikan kontrak yang menjadikan pemain asal Prancis itu sebagai raja di PSG. Selain menghasilkan kemenangan bagi Dortmund, pertandingan leg pertama semifinal Champions League musim ini antara Dortmund menghadapi PSG juga menjadi panggung pembuktian bagi Jadon Sancho. Pemain sayap asal Inggris itu menjadi salah satu pemain yang paling banyak diperbincangkan di awal musim 2023-2024 ini. Bukan karena performa apiknya Sancho menjadi buah bibir di seluruh dunia, melainkan karena perselisihannya dengan manajer Manchester United Erik ten Hag. Kritik tajam yang disampaikan oleh Sancho kepada Ten Hag di media sosial dan keengganannya untuk meminta maaf menjadi penyebab Jadon Sancho diasingkan dari skuad Manchester United. Akibat perselisihan yang tak kunjung usai dengan Ten Hag, Sancho dipinjamkan dari MU ke Borussia Dortmund pada jendela transfer musim dingin lalu. Namun kini, Sancho berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu winger jempolan. Sancho berhasil membuat 12 dribble sukses sepanjang pertandingan, yang mana ini merupakan catatan tertinggi di Champions League musim ini.
dan catatan tertinggi yang pernah dilakukan oleh pemain asal Inggris dalam gelaran Champions League. Sancho juga berhasil memenangkan 13 duel selama pertandingan, yang mana ini juga merupakan catatan yang tertinggi. FOTMOB juga mencatat Jadon Sancho berhasil mencatatkan 88% umpan akurat sepanjang pertandingan dengan menciptakan 3 peluang emas. Berkat performa impresifnya, Fabrizio Romano mengabarkan Dortmund kini ingin bernegosiasi dengan Manchester United untuk tetap mempertahankan Sancho di Signal Iduna Park musim depan. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Borussia Dortmund akan mempertahankan keunggulannya dan lolos ke partai puncak nanti? Atau justru PSG yang akan menghajar Dortmund di Parc des Princes pekan depan? Tulis di kolom komentar ya.